Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membuat sistem informasi tentang wisata alam. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita aktifkan exam, kemudian kita buka brosur, ketik di bagian pencarian yaitu localhost. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Database ini kami beri nama DBSI UAS Wisata Alam. Inilah isi-isi dari tabel yang telah kami buat. Selanjutnya, buka ODBC dan koneksikan database dengan ODBC. Kita buka Embarcadero, kita pilih new dan pilih VCL from application Delphi yang paling atas. Lalu kita pilih main menu dan input sesuai data yang kalian punya. Data wisata, data tiket, data transaksi, dan ini laporannya. Sama seperti input data. Dan jangan lupa buat tombol keluar. Dan kita pilih new lagi. Nah, kita pilih new, pilih Jam from Delphi. Lalu kita perbesar. Kita ke file, ke new. Ke order. Pilih OK. Nah, kita perbesar. Kita ketik Adobe Connection di sebelah kanan, terus kita cari Adobe Query, lalu data sort. Nah, kita setting dulu Adobe Connection. Di connection string, ke build, terus kita connection, pilih nama database kamu, pilih OK. Lalu login from-nya kita false dan connection-nya kita true. Lalu ke Adobe Query kita setting
ke SQL. Kita ketik rumusnya. Lalu oke. Terus namanya kita ganti jadi Ado Wisata. Terus pilih connection. Pilih ada connection 1. Lalu aktifnya kita true. Lalu kita setting data source, namanya kita ganti dulu ya. Kalau kita setting dataset, pilih ada wisata. Kalau kita ke unit 3, kita sambungkan dulu. Kita rename ya. Lalu kita ke file, ke use unit. Nah, kita sambungkan. Lalu kita cari label. Lalu kita ganti namanya menjadi data wisata. Fontnya boleh sesuai selera kalian ya. Lalu kita ke data modul, ke ada wisata, klik kanan, kembali ke data wisata, select all, lalu kita drag. Lalu kita cari button buat tombol tambah simpan. Aduh, salah. Nah, ini. Di sini saya tombolnya ada 6 ya, mau 6. Lalu kita atur agar rapih sedikit. Lalu kita ganti ya, namanya menjadi tambah. Semua tombolnya kita ganti.
Lalu yang button 4 kita ubah menjadi tombol batal. Lalu tombol selanjutnya lalu yang terakhir keluar. Lalu selanjutnya kita cari DB grid dan kita setting di data source, pilih ada wisata dan muncul. Lalu kita buat rumus tambah. Jadi jangan sampai salah ya mengetikkan rumusnya agar tidak error. Lalu selanjutnya untuk tombol simpan, lalu selanjutnya tombol ubah. Dan ini tombol batal. Lalu tombol hapus. Oh, salah, tombol batal. Selanjutnya tombol hapus. Lalu tombol terakhir.
Lalu kita ke main menu, data wisata, dan tuliskan rumusnya. Lalu kita run. Jika ada kesalahan, kita run lagi. Dan ini hasilnya. Lalu kita pilih data wisata. Kita input lagi. Lalu jika sudah selesai, kita simpan. Oke, selanjutnya kita buka buat form baru, maksudnya di sini kita bakalan buat form tiket. Kita perbesar dulu. Terus kita ke file, kita ke use unit untuk menghubungkan formnya dengan data modul. Di data modul kita tambahkan komponen Add Query. Iya, Add Query. Setelah itu kita pilih komponen data source. Pada komponen Add Query, kita setting SQL. Kita ketikkan select bintang from T ticket. Lalu oke. Setelah itu kita atur name-nya. Di sini kita kasih nama Ado ticket. Setelah ada tiket ya. Setelah itu atur connection-nya. Jadi ada connection 1. Kemudian setting aktifnya menjadi true. Di data source kita ubah namanya menjadi DS ticket. Di bagian dataset kita pilih Ado ticket. Kemudian kita klik 2 kali pada Ado query ticket, lalu add all field, select all, kita drag field pada form ticket. Kita copy juga tombol-tombol. Kita taruh di form tiket tadi. Kita rapihin. Kemudian kita tambahkan komponen DB grid. Atur data source-nya. Kita pilih Ado tiket. Jangan lupa kita kasih nama ya, pakai label. Kita atur caption-nya. Jadi data tiket. Kita setting juga font-nya. Di sini aku pakai bold dengan ukuran 14. Oke.
Selesai. Lalu kita masukkan rumus pada tombol tambah, yaitu data modul 4 titik ado tiket, maaf, dot maksudnya, dot ado tiket dot append, titik komanya jangan lupa, db edit 1 titik set focus dot maksudnya, sorry. Kemudian kita ke button simpan sama data modul 4 dot ado tiket, kemudian dot post, titik komanya jangan lupa, show message, data sukses disimpan, tanda kurungnya ya, data sukses disimpan, titik komanya juga jangan lupa. Kemudian kita lanjut ke tombol ubah, button ubah, data modul 4 dot ado tiket dot edit, titik koma, terus ke button selanjutnya, batal, hapus, dan keluar. Nah, setelah rumus dimasukkan, kita ke main menu, data tiket, lalu masukkan rumus, form 4, show modal, titik koma. Lalu kita run, kita pilih yes, oke, kita run lagi. Kemudian kita lihat, nah, di sini udah bisa kita input T001 misalnya. Terus W001 ID wisata, dan situ kita isi jenis tiketnya weekend, simpan terus seperti itu, tambahkan data hingga 4 data. Kita masukkan rumus di keluar main menu, yaitu application dot terminate, ya yang itu, titik koma, udah close. Lalu selanjutnya kita pilih VCL from DLP untuk menambahkan form baru. Atur. Baik. Di data modul kita tambahkan ado query. Tambahkan data source. Oke. Di sini kita di SQL kita masukkan rumus select from T transaksi. Oke. Di name kita ganti menjadi ado transaksi. Lalu di connection kita pilih, ya, di connection kita pilih ado connection, terus aktif menjadi true. DS-nya kita masukkan DS transaksi.
Di dataset kita pilih ado transaksi. Baiklah, lalu di sini kita tambahkan label untuk menambahkan teks. Label di caption kita ganti jadi data transaksi. Kita ganti fontnya sesuai kemauan kita. Di sini kita pilih bold ukuran 14. Kembali lagi, kita hubungkan dulu dengan use unit data modul. Oke. Lalu di data modul kita drag dari ado transaksi. Kita ada di all field, select all. Kita masukkan di form data transaksi. Oke. Kita rapikan dulu. Sudah. Lalu di sini kita menambahkan button sama seperti tadi, yaitu simpan, tambah, simpan, hapus, ubah, batal, dan sebagainya. Oke. Sepertinya di sini terjadi kesalahan ya teman-teman. Dia tidak bisa mengcopy data. Oke, nah dia terjadi error di sini. Dia tidak bisa mengcopy ya. Oke, kita cari dulu. Oh ya, aktifnya sudah true ternyata teman-teman. Jadi kita kembali lagi ke form. Di sini kita tambahkan button sama seperti tadi, jumlahnya 6 button. Ya. Oh iya. Formnya yang kita klik lalu di tool palette button. Oke. Tambah lagi button keempat, button kelima, dan button keenam. Oke, selanjutnya kita rapikan. Kita rapikan dulu teman-teman. Lalu di bagian button 1 kita ganti menjadi tombol tambah. Button 2 kita ganti menjadi simpan. Oke, salah. Simpan, oke. Button 3 kita ganti menjadi ubah. Button 4 kita ganti menjadi batal. Button 5 kita ubah menjadi hapus. Dan button 6 kita ubah menjadi ganti menjadi keluar. Jangan lupa DB grid-nya. Ya, di bagian DB grid kita atur di data source, kita pilih DS transaksi. Oke, kita atur. Lalu kita masukkan rumus di tombol tambah sama seperti sebelumnya, hanya kita ganti menjadi ado transaksi. Oke, data modul 4.ado transaksi. Oke, selanjutnya kita masukkan rumus di button simpan. Data modul 4.ado transaksi .post. Masukkan lagi show message. Data sukses disimpan. Ini sebenarnya rumusnya itu sama saja seperti
data-data sebelumnya hanya mengganti saja di bagian ADO transaksi. Selanjutnya di tombol ubah data modul 4 .ado transaksi .edit. Oke, di bagian batal kita tambahkan rumus data modul 4 .ado transaksi .cancel. Oke, titik 2-nya jangan lupa ya teman-teman. Kembali lagi ke desain di button hapus. Sama saja seperti tadi di data modul 4. Oke, ado transaksi delete. Titik 2 titik koma maksudnya. Di tombol keluar kita masukkan rumus close saja. Oke, selanjutnya jangan lupa di bagian main menu kita masukkan rumus di data transaksi di form 5.show modal. Ini gunanya untuk memunculkan jendela data transaksi tadi. Kita run, yes, oke, run lagi. Jadi tidak masalah ya teman-teman jika di sini terjadi error. Oke, seperti ini. Oh, di sini ternyata errornya di bagian M-nya ada 2 ternyata teman-teman. Oke, kita run lagi. Oke, berhasil. Input data transaksi. Oke, di sini kita tambahkan datanya seperti T001 D. Masukkan ID, tiketnya berapa, terus tanggal perjalanan. Saya di sini buat tanggalnya itu sama ya teman-teman, sama saja seperti tadi. Di sini kita buat minimal 4 data, masing-masing 4 data kan teman-teman. Jika ya teman-teman ingin melebihkan data tersebut boleh, malah lebih bagus. Oke. Sudah. Simpan. Data sukses disimpan. Terus di button tambah sama seperti tadi ya, masukkan saja teman-teman. Kita urutkan saja, tadi kan 1, sekarang 2 untuk memudahkan mengingatnya. Tanggalnya juga tadi 1, sekarang 2. Tambah lagi. Oke, kita tambah minimal 4 data. Bisa lebih dari 4 data itu misal lebih bagus ya teman-teman. Oke. Masukkan tanggal pengunjungnya. Oke. Simpan. Oke, keluar. Kita keluar lagi, kita tambah. Ini kan sudah data transaksi. Kita ada 4 tabel ya teman-teman. Di sini. Jadi ini baru 3 tabel. Nanti kita tambahkan lagi 1 tabel yang bernama tabel pengunjung. Oke, di sini saya melakukan input data lagi karena tadi belum cukup 4 data. Oke. Keluar. Bagian lagi. Kita klik di data modul. Kita tambahkan ado query. Lalu data source. Sama saja seperti sebelumnya teman-teman, di ado query kita masukkan SQL-nya yaitu select bintang
from T pengunjung. Oke, di name kita ganti menjadi Ado pengunjung. Enter, akan berubah. Lalu jangan lupa di bagian connection kita hubungkan dengan Ado connection 1, aktif menjadi true. Di data source, di table, di properties, kita setting name-nya menjadi DS pengunjung. Lalu di dataset, kita pilih Ado pengunjung. Baiklah teman-teman, kita tambahkan file, new, oke, file, new, VCL from DLP. Kita atur, perbesar teman-teman. Oke, kita atur. Lalu label, untuk memberi judul, sini di caption kita ganti menjadi data pengunjung. Oke, lalu jangan lupa untuk fontnya, ukuran hurufnya sesuai kemauan kita, mau besar atau kecil. Tapi di sini saya pilih yang tebal ya teman-teman untuk memudahkannya. Lalu di use unit kita hubungkan dengan data modul kita. Lalu kita atur. Jangan lupa drag dari Ado pengunjung. Oke, ada di all fields, select all. Kita drag ke form data pengunjung. Sudah? Baiklah. Kita copy saja dari form sebelumnya untuk button-buttonnya teman-teman untuk memudahkan. Jangan lupa tambahkan DB grid. Di DB grid kita atur data source-nya dari DS pengunjung. Masukkan rumus, jangan lupa dit button tambah. Sama seperti sebelumnya teman-teman, kita hanya mengganti bagian Ado-nya saja. Kita Ado apa? Nah, berarti di sini Ado pengunjung .appends dbedit1.setFocus. Oke. Di button simpan, kita masukkan rumus seperti tadi, data modul 4 Ado pengunjung .post titik koma maksudnya. So message data sukses disimpan. Oke, disimpan. Sudah. Titik komanya jangan lupa teman-teman, itu akan mempengaruhinya nanti. Di button ubah kita tambahkan rumus data modul 4 Ado pengunjung edit titik koma. Kemarin sudah, ya sepertinya di sini kesalahan. Kembali lagi ke desain, di button batal kita tambahkan rumus data modul 4 Ado pengunjung cancel. Oke, cancel. Kembali lagi ke desain, di button hapus kita masukkan rumus data modul 4 Ado pengunjung delete. Lalu di button keluar kita masukkan rumus close. Jangan lupa di main menu klik di bagian data pengunjung kita masukkan rumus form berapa ya? Show modal. Run, yes. Oke, run lagi. Input data pengunjung. Nah, di sini sudah berhasil, tinggal menginput datanya saja. Oke, kita input datanya teman-teman. Itu saya masukkan nama saya ya, Trigita Sonia. Oke, seperti biasa di sini ada field ID pengunjung, nama pengunjung, alamat, dan telepon. Sama seperti data sebelumnya, 4 data.
Ya, nama sini kita terserah nama siapa. Mau. Oke. Putri. Sini saya kasih nama Putri Anggraini. Alamat Batu Raja. Teleponnya jangan lupa. Kita simpan. Oke, kita tambah lagi. Kurang 2 data lagi, teman-teman. Oke, nama pengunjung Yesita Maulinda. Alamat saya kasih di sini alamatnya Lampung. Teleponnya itu kalau teman-teman hafal nomor telepon temannya boleh dimasukkan, kalau tidak hafal boleh nomor lain. Tambah P004, nama pengunjung saya beri nama Gita Safitri. Alamat Batu Raja. Oke, sudah 4 data. Oke, kita simpan. Kita keluar dari sini. Oke. Form baru untuk menampilkan report. Kita tambahkan label, laporan data wisata. Atur sesuai yang diinginkan. Masukkan komponen DB dataset dan FRX report. Pada DB dataset kita ubah namanya menjadi FRX wisata. Data source-nya diganti pada file. Hubungkan dulu dengan data modul 2. Data source-nya kita ambil data wisata. Pada FRX report-nya kita new standard report wizard, FRX wisata, fieldnya add all, finish, close. Kita tambah komponen button, ubah button menjadi tampilkan report. Double klik pada tampilkan report, lalu masukkan rumus FRX report 1 show report. Oke, double klik pada tampilkan report, masukkan rumus FRX report show report. Run. Kita coba hasil atau tidak laporan. Pada laporan data wisata
Kita ke main menu, ke laporan, data wisata, masukkan rumus form 7.show modal. Run. Terus run aja ke laporan wisata, tampilkan report, dan reportnya pun tampil ternyata berhasil. Selanjutnya ke file, new lagi, kita buat form baru lagi untuk report yang selanjutnya. Tambahkan db set, db dataset, dan frx report. Jangan lupa label untuk memberi nama pada formnya. Ini adalah laporan data tiket. Atur. Baiklah, selanjutnya kita tambahkan button untuk menampilkan report. Kita ganti captionnya menjadi tampilkan report. Oke. Kita atur. Jika sudah, kita masukkan rumus di button tadi, yaitu frx report 1.show report. Titik koma. Di db dataset kita atur di username menjadi frx ticket. Jangan lupa kita hubungkan file, use unit, data modul. Oke. Selanjutnya di data source kita hubungkan dengan ds ticket. Lalu double klik di report. Oke, di file, new, standard report wizard. Oke. Kita bagian tiket tadi di fill, add all, finish. Kita silang lagi. Jangan lupa di main menu kita masukkan rumus form .show modal. Oke, kita run. Oh ya, ini muncul sebuah pemberitahuan. Oke, kita run lagi. Kita pilih yes saja. Oke, yes. Kita run lagi. Nah, dan berhasil. Klik di laporan di data tiket, klik tampilkan report, dan berhasil. Lalu selanjutnya kita tampilkan report data transaksi. Kita tambahkan form baru lagi. Lalu tambahkan db dataset, frx report. Lalu jangan lupa label. Lalu di sini di bagian label kita captionnya kita ganti menjadi laporan data transaksi. Oke, kita atur fontnya berapa. Sama seperti yang tadi. Sudah. Di frx db dataset di bagian username kita ganti menjadi frx transaksi. Sudah itu, jangan lupa kita hubungkan dengan data modul, use unit data modul. Oke. Klik lagi db dataset, bagian data source, kita pilih ds transaksi. Lalu kita lupa menambahkan button untuk menampilkan report.
Sama seperti tadi, caption kita ganti tampilkan report. Oke, enter. Kita atur. Di tabel itu kita masukkan rumus sama seperti tadi, frx report 1 dot show report. Oke. Nah, itu ada tanda seperti itu, kita hapus saja. Jangan lupa di bagian main menu. Oh ya, di bagian tadi kita lupa di double klik di fx report. Oke, di bagian File, New, Standard Report Wizard, kita pilih transaksi, Field, add all, Finish, kita silang lagi. Lalu di bagian main menu, kita di bagian laporan, kita masukkan rumus form yang sebelumnya tadi kita buat apa namanya, dan dot show modal. Titik koma, kita run. Yes kan saja, oke, kita run. Nah, sini sudah jadi, dan ini laporan data transaksi. Oke, kita tambahkan form lagi untuk form terakhir, yaitu data pengunjung. Oke, PCL form DLP sama seperti tadi, kita tambahkan di sini label dulu, kita ganti captionnya menjadi laporan data pengunjung. Kita atur ya. Oke, kita hilangkan dulu tandanya ini. Lalu kita klik di bagian font. Atur seperti yang tadi, teman-teman mau ukuran berapa, tipe apa hurufnya. Lalu tambahkan DB dataset. Lalu FRX report dan button. Ini sama saja teman-teman, hanya berbeda di bagian FRX-nya saja dan DB dataset. Oke, di sini button tadi kita ganti seperti yang tadi, tampilkan report. Oke. Di DB dataset maksud saya, kita ganti username menjadi FRX pengunjung. Enter. Jangan lupa kita hubungkan dengan data modul, use unit data modul. Oke. Lalu klik lagi DB dataset, bagian data source, pilih DS pengunjung, klik dua kali bagian FRX report, new standard report wizard. Oke. Kita pilih field addl finish, tanda silang lagi, masukkan rumus di button, tampilkan report FRX report 1.show report. Oke. Ini kita hilangkan saja. Oke, jangan lupa titik komanya ya. Sudah itu di bagian ada kesalahan tadi di bagian main menu, kita belum menampilkan rumusnya teman-teman. Di data pengunjung kita masukkan form 10.show modal. Titik koma, kita run. Yes. Oke. Yes. Kita klik di laporan di data pengunjung. Nah, sudah semua teman-teman. Oke, baiklah. Sampai sini dulu. Terima kasih.